Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fali Aniditya Putra dengan NIM D6220046 dan teman saya Arden Orpin Setia Pamungkas dengan NIM D6220038. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai linear programming. Program linear berasal dari kata programming, yaitu alokasi sumber yang terbatas guna memenuhi tujuan dari suatu permasalahan tertentu. Dan linier, yaitu variabel pada permasalahan tersebut berderajat satu. Jadi, program linear adalah programming yang berhubungan dengan masalah yang memiliki hubungan linear di antara variabelnya. Program linear juga diartikan sebagai salah satu metode pengambilan keputusan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Konsep dasar linear programming mencakup yang pertama, fungsi tujuan. Fungsi tujuan yaitu fungsi linear yang harus dimaksimalkan atau diminimalkan. Fungsi ini biasanya melibatkan variabel keputusan yang ingin dioptimalkan. Yang kedua ada variabel keputusan, yaitu variabel yang nilainya dapat diubah untuk mencapai solusi optimal. Variabel ini mungkin mewakili kuantitas fisik seperti jumlah unit yang diproduksi, jumlah barang yang dibeli, atau keputusan bisnis lainnya. Yang ketiga ada tujuan. Yang pertama, maksimisasi keuntungan, yaitu dalam banyak aplikasi bisnis, tujuan linear programming adalah untuk mencari cara untuk memaksimalkan keuntungan. Ini mungkin mencakup penentuan kombinasi produk yang akan dihasilkan untuk mencapai keuntungan maksimum, atau alokasi sumber daya untuk meningkatkan hasil keuangan perusahaan. Yang kedua, ada minimisasi biaya, yaitu di sisi lain, linear programming juga digunakan untuk mencari cara untuk meminimalkan biaya. Ini bisa berupa biaya produksi, biaya transportasi, biaya distribusi, atau biaya operasional lainnya. Penyesuaian variabel keputusan yang sesuai dapat mengarah pada pengurangan biaya keseluruhan. Yang ketiga, optimasi rute dan penjadwalan, yaitu linear programming juga diterapkan dalam masalah optimasi rute dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk merencanakan rute optimal untuk pengiriman barang atau perjalanan, atau untuk menetapkan jadwal produksi atau jadwal tugas yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Lalu ada metode linear programming. Ada dua, yaitu metode simplex dan metode grafik. Metode simplex yaitu metode yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah linear programming. Metode ini mengambil pendekatan geometris untuk mencari solusi optimal dengan bergerak dari sudut ke sudut dalam himpunan solusi yang memungkinkan. Yang kedua ada metode grafik, yaitu melibatkan pembuatan grafik dari batasan-batasan linear eh, dan kemudian mengidentifikasi daerah yang memenuhi semua batasan. Setelah itu, garis kontur dari fungsi tujuan digambar dan perpindahan garis tersebut untuk memaksimalkan atau meminimalkan nilai objektif diperiksa dalam daerah yang memenuhi batasan. Yang selanjutnya ada penerapan, yaitu yang pertama ada manajemen rantai pasokan. Linear programming digunakan untuk mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan rantai pasokan, termasuk alokasi sumber daya, perencanaan produksi, pengangkutan, dan persediaan. Yang kedua, manufaktur. Dalam manufaktur, LP digunakan untuk merencanakan jadwal produksi, alokasi tenaga kerja, penggunaan mesin, dan manajemen persediaan agar efisien. Yang ketiga, transportasi, yaitu linear programming membantu dalam perencanaan dan optimasi rute transportasi, alokasi armada, penjadwalan pengiriman,
serta pengelolaan jaringan transportasi. Yang keempat, ekonomi dan keuangan. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, linear programming digunakan untuk alokasi portofolio investasi, perencanaan anggaran, pengelolaan risiko, serta perencanaan produksi dan harga optimal. Yang kelima, yang terakhir ada telekomunikasi. Linear programming digunakan dalam perencanaan jaringan telekomunikasi, alokasi frekuensi, penjadwalan panggilan, dan optimasi layanan pelanggan. Untuk bab selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Arden Orpin Setia Pamungkas. Selanjutnya yaitu bab soal linear programming. Untuk soal yang pertama, Bayu Furniture memproduksi dua jenis produk, yaitu meja dan kursi yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Proses perakitan memiliki 60 jam kerja, sedangkan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja dibutuhkan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Sedangkan satu kursi membutuhkan 2 jam perakitan dan 4 jam finishing. Laba untuk tiap meja adalah $8 dan tiap kursi adalah $6. Sekarang kita harus menentukan kombinasi terbaik dari dua meja dan kursi yang harus diproduksi agar menghasilkan laba yang maksimal. Selanjutnya untuk soal yang kedua, seorang petani ingin memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan harus mengandung sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk 1 mengandung 30 gram fosfor dan 30 gram nitrogen per bungkus. Pupuk yang kedua mengandung 20 gram fosfor dan 40 gram nitrogen per bungkus. Petani itu ingin mencampur kedua pupuk tersebut. Satu bungkus pupuk harganya 17.500 dan pupuk 2 14.500 per bungkus. Tentukan biaya minimum yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut. Untuk soal yang ketiga, Pak Adi mempunyai lahan seluas 10 hektar. Ia akan menggunakan 2 hektar untuk ruangan, sedangkan sisanya digunakan untuk menanam kedelai dan kacang tanah. Ia memperkirakan dari setiap hektar tanaman kedelai dapat dipanen 3 ton kedelai. Dari setiap hektar tanaman kacang tanah dapat dipanen 4 ton kacang tanah. Pak Adi ingin memperoleh hasil panen minimum 30 ton. Biaya menanam 1 hektar tanaman kedelai adalah 600.000. Biaya menanam 1 hektar tanaman kacang tanah adalah 750.000. Biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Adi adalah selanjutnya yaitu penyelesaian pada soal nomor 1. Sebelumnya kami berikan waktu sejenak untuk memahami kembali ketiga soal linear program tersebut. Jika sudah, berikut merupakan
penyelesaian dari soal yang pertama. Untuk mempermudah dalam memahami soal, kita dapat membuat tabel untuk merangkum informasi yang diberikan oleh soal, seperti pada tabel yang sudah dibuat. Yang pertama, terdapat kolom jenis produk yang berisikan meja dan kursi. Berikutnya merupakan proses perakitan, proses finishing, dan fungsi objektif. Jika sudah dibuat, berdasarkan dari tabel tersebut, kita dapat menuliskan kendala-kendalanya, yakni 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60. Berikutnya 2x plus 4y kurang dari sama dengan 48. Dan selanjutnya x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. X dan y merupakan anggota bilangan cacah. Dengan fungsi objektifnya adalah f x, y sama dengan 8x plus 6y. Selanjutnya, kita gambarkan daerah selesaian dari kendala-kendala di atas. Untuk menggambar grafik dari 4x plus 2y sama dengan 60 dan 2x plus 4y sama dengan 48, kita cukup menentukan dua titik yang dilaluinya. Setelah itu, kita hubungkan kedua titik tersebut dengan garis lurus. Dan kemudian kita tentukan daerah selesaiannya dengan uji titik. Dapat dilihat pada gambar grafik yang ada di tengah ini. Dari grafik di atas, kita dapat melihat bahwa titik 0,0, 15,0, dan 0,12 merupakan titik-titik pojok dari daerah selesaiannya. Selanjutnya, kita tentukan satu titik pojok lagi, yaitu titik potong grafik 4x plus 2y sama dengan 60, dan 2x plus 4y sama dengan 48. Jika sudah membuat grafik, berikut gambar penyelesaian dari soal nomor 1 hingga hasil akhirnya. Dapat dilihat dengan menggunakan perhitungan yang tertera, laba yang dihasilkan yaitu $150 dengan memproduksi 12 meja dan 9 kursi. Berikutnya untuk penyelesaian soal nomor 2, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu memisalkan X dan Y. Luas tanah yang untuk X yaitu luas tanah untuk menanam kedelai dan Y luas tanah untuk menanam kacang tanah. Langkah kedua membuat tabel agar lebih mudah menyelesaikan permasalahan. Luas lahan yang akan digunakan untuk menanam kedelai dan kacang tanah adalah hektar. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Yang ketiga yakni membuat model matematikanya. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu mencari titik potong dengan substitusi X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0. Persamaannya adalah persamaan pertama, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 8. Untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 8. Begitu pula untuk persamaan yang kedua. Selanjutnya, mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 untuk mencari titik potong yang lainnya. Jika sudah, dapat digambarkan grafik seperti pada gambar yang sudah tertera. Jika sudah, substitusikan Y sama dengan 6 ke persamaan 1, sehingga didapatkan persamaan seperti berikut. Dengan persamaan dan perhitungan yang sudah dilakukan, maka diperoleh nilai minimumnya 5.625, ya 5.625. Jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Adi adalah 5.625.000.
Untuk penyelesaian yang nomor 3, caranya hampir sama pada penyelesaian untuk soal nomor yang kedua, dengan memisalkan X sama dengan banyaknya pupuk satu dan Y sama dengan banyaknya pupuk yang kedua. Selanjutnya membuat tabel, dan langkah ketiga membuat model matematikanya, dan langkah keempat mencari titik potong dengan X sama dengan 0, kemudian Y sama dengan 0, maka masing-masing dapatkan nilai seperti perhitungan yang sudah tertampil. Jika sudah melakukan perhitungan, maka selanjutnya kita dapat membuat grafik eliminasi titik potong.